berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, berbahagia bersama dengan keluarga saat ini. Saudara-saudara, apakah saudara saat ini sedang berbeban berat? Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan kemana-mana, datang saja kepada Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Dia akan memberi kita ketenangan hati, memberi kita damai sejahtera, memberi kita kelegaan supaya tidak terlalu lama tertekan dengan keadaan yang sedang saudara alami saat ini. Kita hampiri Dia dengan iman kita, dengan ketulusan hati kita, dan kita akan menikmati betapa hadiratnya itu sungguh-sungguh akan membuat jiwa kita berubah, lega, tenang, dan damai. Mari kita datang kepada Dia, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua boleh menghampiri Engkau tanpa perlu merasa takut, dimurkai, ditolak, karena Yesus Kristus sudah menebus kami semua dari dosa-dosa dan kami beroleh anugerah untuk menikmati hadirat Engkau yang Maha Kudus. Bapa, saat ini kami juga membawa semua beban yang menindih jiwa kami, pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami sangat percaya firman-Mu ketika kami membawa kepadamu, ketika kami datang kepadamu, Engkau akan menolong kami, akan memberi kami kekuatan, memberi kami kelegaan, bahkan kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kami alami. Kami rindukan hadirat-Mu Bapa saat ini. Pujian penyembahan kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia setia, mari terus andalkan Dia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita akan dengar dulu ada pertanyaan dari seseorang yang akan dibacakan oleh Kesia. Silakan. Oke, jadi pertanyaannya itu, saya pernah mendengar bahwa untuk masuk kerajaan Allah itu kita harus memiliki hati seperti anak kecil. Nah, itu artinya apa? Kalau kita belajar Alkitab itu menarik ya, karena Yesus itu guru yang luar biasa, kreatif. Dia bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sangat sulit dengan cara-cara yang sangat sederhana, yang dekat dengan keseharian orang-orang yang mendengarnya. Tentu saja kalau ada perkataan Yesus bahwa kalau orang mau masuk kerajaan surga, dia harus seperti anak kecil, itu pasti sebuah analogi. Itu bukan berarti setiap orang dewasa harus berubah kembali menjadi anak kecil. Enggak, pasti itu sebuah analogi yang mengandung sebuah kebenaran atau prinsip iman yang sangat penting untuk kita miliki sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Kita membuka Injil Lukas, dari situ kita akan mengerti. Pertanyaan itu kan dari ayat itu ya. Konteksnya kita bisa lihat waktu itu ibu-ibu datang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Kemudian murid-muridnya itu tidak senang, dianggap mengganggu. Tetapi ternyata jawaban Yesus, respon Yesus itu sangat indah sekali. Justru Yesus melarang murid-muridnya yang menghalang-halangi ibu itu bawa anak-anak. Dan dari situ Yesus memakai anak itu menjadi sebuah analogi kebenaran penting tentang kerajaan Allah. Kita baca sama-sama ya, ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ini kita bisa perhatikan. Yang pertama pasti terkait dengan benar-benar anak kecil ya. Yesus memberi perhatian sangat besar dengan anak-anak. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, sangat bernilai, sangat istimewa. Orang dewasa, apalagi orang tua, yang tidak menjadikan kehidupan anaknya itu diberi perhatian yang terbaik, tidak memberi perhatian kepada anak-anaknya, pentingnya mengenalkan anaknya kepada Tuhan,
mengabaikan hal-hal rohani, padahal mereka masih tidak bisa untuk belajar sendiri. Di situ dibutuhkan kehadiran orang dewasa, dibutuhkan orang tuanya. Yesus memberi perhatian. Jadi bagian ini mengingatkan kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang menghalangi anak-anak kecil itu bisa mengenal Tuhan. Kita justru menjadi orang yang harusnya menolong mereka bisa mengenal Tuhan. Tapi dari sisi pengertian rohani kita juga belajar. Orang yang menyambut Yesus, menyambut kerajaan Allah itu harus seperti anak kecil. Anak kecil itu ketika menyambut sesuatu yang sangat yang sangat diharapkannya sekali, itu antusias sekali. Anak-anak itu senang. Coba kalau kita di rumah kita misalnya, siap-siap ya, karena kakek mau datang nih, kakek dan nenek. Nah kalau anak kita masih kecil, mereka kebetulan memang dekat dengan kakek neneknya, mereka senang sekali, bahagia sekali kalau dikunjungi kakek neneknya. Mereka akan sangat antusias menyambutnya. Begitu taksinya berhenti di depan rumah, anak kita langsung teriak-teriak, kakek, nenek. Mereka lari menyambut dengan hati yang benar-benar memang gembira, tidak dibuat-buat. Mestinya orang dewasa ketika menyambut kerajaan Allah penuh dengan antusias seperti ini, penuh dengan semangat seperti ini. Saudara-saudara, kembali, berarti yang Tuhan ingin ajarkan adalah bukan kanak-kanak itu saja, tetapi juga sikap yang benar sebagai orang dewasa menyambut kedatangan Tuhan, meresponi kehadiran Tuhan. Harusnya punya sikap yang seperti itu. Anak kecil itu tulus, spontan, penuh semangat. Apa yang dia sukai, dia ungkapkan dengan baik, tidak basa-basi. Ini bukankah menjadi peringatan bagi kita orang dewasa? Kita kadang-kadang terlalu banyak basa-basi. Kita ibadah, iya. Kita memuji, menyembah Tuhan, iya. Kita berdoa, iya. Tetapi sadar atau enggak, kadang-kadang penuh dengan kemasan, penuh dengan basa-basi. Doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, apalagi ketika kita memimpin doa, kadang-kadang kita terlalu risau tentang respon orang terhadap kita. Akibatnya doa kita penuh kemasan, doa kita penuh dengan kata-kata yang sebenarnya nggak perlu, supaya kita disukai orang saja, bahwa kita orang yang pintar berdoa. Demikian juga kita memuji menyembah Tuhan. Kadang-kadang tidak lahir dari ketulusan hati yang benar-benar mengasihi, yang benar-benar kagum, yang benar-benar menghormati Tuhan. Tetapi menjadi sebuah kemasan supaya terlihat bahwa kita ini orang Kristen yang baik, yang memuji Tuhan dengan baik. Jebakan ini juga akan masuk dalam kehidupan orang melayani. Kadang-kadang kita melayani juga penuh dengan kemasan karena kita hanya pengen kelihatan baik di mata orang. Orang lain memberi apresiasi, orang lain memuji kita dan berkata, kamu baik sekali ya pelayananmu ya. Tetapi tidak tulus di hadapan Tuhan. Anak kecil melakukan sesuatu lahir dari hatinya. Tuhan ingin kalau kita sungguh-sungguh melayani kerajaan Allah. Orang yang melayani, layani dengan ketulusan hati. Memuji, menyembah Tuhan, memberitakan firman Tuhan, berdoa. Lahir dari hatimu. Bukan lahir dari keinginanmu untuk dipuji dan diakui orang-orang di sekitarmu. Tidak seperti itu. Bicara tentang anak, tentu saja ada yang lebih mendasar dari itu. Orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang lahir bukan karena keinginan dari sisi kemanusiaan, bukan dari sisi seorang laki-laki, tetapi sepenuhnya karena Roh Kudus yang bekerja membuat kita akhirnya dilahirkan kembali secara rohani.
Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara, orang-orang yang di dalam Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya bukan anak-anak Allah, diberi kuasa, diadopsi, dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kita yang tidak layak ini kemudian diberi kuasa, dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, harusnya membuat kita bahagia, membuat kita sangat menghargai status kita yang baru ini. Nah, kalau itu terjadi, maka kita mestinya selalu antusias tuh menyambut Tuhan. Kita selalu antusias ketika kita berdoa. Kita selalu antusias ketika beribadah. Kita antusias ketika melayani karena sadar diri, saya ini tidak layak. Saya ini kan orang yang diberi kuasa, bukan karena layak. Makanya ketika melakukannya antusias. Mungkin ada di antara saudara yang bersama dengan kami ya lewat YouTube, baik di rumah atau di mana saja. Statusnya di keluarga mungkin sebagai anak adopsi. Ketika menjadi anak adopsi, kemudian mengerti setelah remaja atau setelah pemuda dikasih tahu. Atau tahu sendirilah misalnya begitu. Saya ini anak adopsi dari keluarga yang tidak mampu di kampung sana. Tetapi papa mama di kota ini sungguh-sungguh mengasihi saya seperti anaknya sendiri. Mereka tidak membedakan dengan anak kandungnya. Ketika ada kesadaran seperti ini, kira-kira sikap kita apa? Ada orang yang gagal meresponi, dia justru marah karena dia merasa dibuang oleh orang tuanya. Ketika dia hanya fokus kepada keadaan, sepertinya kok ayah ibu kandungku tidak menghendaki aku, yang muncul pasti memang hanya kemarahan. Tetapi kenapa tidak mulai belajar melihat ayah ibu yang mengadopsi dan membesarkan dia? Bukan anaknya sendiri, kok rela berkorban, rela membiayai. Bahkan mungkin baik sekali ketika kita buat hal-hal yang salah, kita dimaklumi sekali, kita ditolong. Mereka ingin kita menjadi orang yang punya masa depan yang terbaik. Ketika menyadari itu, yang muncul apa? Rasa bersyukur luar biasa. Rasa sayang kita terhadap orang tua angkat itu semakin besar. Ada tekad di hati. Aku akan membahagiakan papa mama, walaupun mereka bukan orang tua kandungku, tetapi mereka sungguh-sungguh mengasihi aku yang bukan anaknya ini. Maka kita punya tekad yang kuat membuat mereka bahagia. Di masa tuanya mereka harus bahagia. Mereka harus bahagia. Aku akan lakukan apapun yang membuat mereka bisa bahagia. Ketika melakukannya itu, apakah terpaksa? Tidak. Lahir dari hati yang bersyukur. Apakah dia merasa sia-sia yang dilakukan untuk orang tuanya? Tidak. Karena dia sadar, aku tidak mungkin bisa membalas kasih sayang mereka kepadaku, yang sebenarnya bukan siapa-siapa bagi mereka. Demikian juga sebagai orang Kristen, kita orang yang harusnya dimurkai Allah. Kita seharusnya dibinasakan, mengalami kebinasaan kekal di neraka, dihukum kekal di neraka. Kita orang-orang yang seharusnya berada di bawah kutuk maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia relakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kemudian memberi kita kuasa menjadi anak-anaknya. Bukankah kesadaran rohani ini membuat kita jadi semangat untuk mengasihi Tuhan? Membuat kita selalu bersyukur, membuat kita ingin selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Seharusnya seperti itu yang ada di hati setiap orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Hanya anak yang tidak tahu diri yang menyia-nyiakan kasih Bapanya. Saudara-saudara, kemudian kalau kita pelajari di ayat selanjutnya, di perikop selanjutnya, di situ
diberi contoh lagi oleh Yesus tentang orang yang datang kepada Tuhan dengan segala kebanggaannya. Jadi merasa dirinya itu sangat layak bagi Tuhan. Tuhan sudah selayaknya untuk memberi perhatian, memberkati secara spesial kepada dia. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Jawab orang itu luar biasa tuh. Dengan penuh percaya diri dia berkata kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar pertanyaan orang yang terpandang, orang yang kaya raya itu apa? Jawab Yesus. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Jadi saudara-saudara, langsung ada contoh nih setelah Yesus mengajarkan tentang pentingnya orang itu datang kepada Tuhan seperti hati seorang anak-anak yang polos, yang tulus, yang spontan, apa adanya, jujur. Ini langsung datang orang yang kaya, orang yang terpandang, berkata kepada Yesus, "Gimana aku bisa masuk kerajaan surga?" Yesus ingatkan, ada perintah Tuhan, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Dengan penuh kebanggaan dia berkata, "Sejak aku muda aku sudah lakukan." Orang baik kan? Orang yang baik, tetapi bangga diri di hadapan Tuhan. Dia merasa dia layak di hadapan Tuhan karena dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Yesus langsung berkata, dia punya masalah dengan hatinya. Yesus tahu betul orang itu bermasalah di hatinya. Hatinya melekat pada kekayaannya, melekat pada uangnya. Makanya Yesus berkata, hanya satu yang kurang. Apa itu guru? Jual semuanya, bagi-bagikan kepada orang miskin, baru datang lagi kepadaku, ikut aku. Ini yang sulit. Hati seorang anak itu hatinya tidak akan melekat dengan apa yang dia miliki. Makanya kadang-kadang kan anak kecil itu gampang dibujuk ya. Dia punya sesuatu, kita pintar membujuk, itu diberikan kepada kita tuh. Dan ketika memberikannya, anak-anak itu biasanya tertawa itu. Ketawa. Ya, bukan direbut loh ya, beda. Kalau direbut mungkin nangis. Tetapi kalau kita beri pengertian, kita motivasi, kita dekatin, komunikasi dengan baik, dia akan rela tuh apa yang dia miliki diserahkan kepada kita dengan penuh sukacita tuh. Anak kecil itu hatinya tidak melekat pada harta, pada uang. Kalau ada anak kecil pelit, biasanya karena orang tua yang mengajarkannya kepada anak. Ada orang tua berpesan kepada anaknya, dia kasih anaknya ini permen. Ada 3, karena dia tahu nanti kalau kamu kering nih tenggorokan, kamu ambil 1, tetapi diam-diam jangan ketahuan temanmu. Loh kenapa Ma? Sebab kalau temanmu tahu, nanti dia minta untuk kamu kurang. Setiap hari ibunya berkata seperti ini, setelah dia dewasa, dia sulit sekali berbagi. Kalau dia punya sesuatu, dia hanya berpikir dirinya sendiri. Anak kecil itu tidak, dia punya 3, teman-temannya mau, dia akan kasih. Dan ketika memberi bangga, senang. Itu hati anak kecil. Orang kaya ini sulit. Dia tinggalkan Yesus dengan hati yang sedih, karena hatinya melekat pada hartanya. Jadi saudara-saudara, Tuhan sedang ajarkan, miliki hati seorang anak kalau mau datang kepada dia, kalau mau ikut dia. Tulus, tapi juga rela meninggalkan apapun yang kita miliki demi dia. Bukan karena terpaksa, enggak. Bagiku ini sebuah kebanggaan. Bisa
berkorban bagi Tuhan yang mengasihi aku dan yang aku kasihi. Kalau kita baca ayat selanjutnya kan menarik sekali. Rela tinggalkan siapapun, tinggalkan apapun demi Tuhan. Itu hati seorang anak kecil. Berbahagialah orang yang datang kepada Tuhan seperti anak kecil, sebab dia akan memiliki kerajaan Allah. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami, menegur kami. Betapa kami datang kepada Tuhan, kami mengikut Tuhan, kami melayani Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Seringkali kami seperti orang yang kaya, yang begitu bangga dengan dirinya, yang punya segala-galanya, bangga dengan dirinya, yang bisa melakukan hal-hal yang baik. Lupa bahwa semua hal baik yang kami miliki sepenuhnya karena anugerah-Mu. Kalau Engkau tidak memberikannya, kami tidak akan mungkin bisa memilikinya. Bapa di surga, Roh Kudus kiranya memperbaharui hati kami. Hati kami yang sombong, hati kami yang hanya berpusat pada diri sendiri, hati kami yang tidak menghormati kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan jamah, dan mulai hari ini hati kami seperti seorang anak kecil. Ketika kami menyapa-Mu, datang kepada-Mu, melayani-Mu, itu sungguh-sungguh lahir dari hati kami yang tulus ikhlas. Kami begitu bangga bisa melayani Engkau Bapa. Kami bangga bisa datang kepada-Mu dalam ibadah. Bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan hanya sekedar rutinitas tanpa hati. Tetapi ketika kami datang kepada-Mu, benar-benar lahir dari hati yang mengasihi-Mu, lahir dari hati yang mengagumi-Mu, hati yang sungguh-sungguh menginginkan untuk bisa bersekutu, untuk bisa menyapa-Mu Bapa. Jamah hati setiap saudara-saudara kami, hati mereka yang mulai padam untuk mengasihi Tuhan, hati mereka yang tidak lagi tersentuh dengan kasih Tuhan, tersentuh dengan firman Tuhan. Tuhan jamah sehingga hatinya kembali berkobar-kobar mengasihi Tuhan, antusias mendengar firman Tuhan, bersukacita ketika bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerja lebih lanjut dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bisa belajar banyak dari Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang benar. Lakukan apa yang kau sudah dengar. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. See